Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Fadumar Afgiano sebagai Ketua Kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, Kelompok 7 akan menyampaikan sebuah materi dalam PowerPoint, yaitu materi tentang keramik piezoelektrik. Sebelumnya, anggota Kelompok 7 sendiri terdiri dari Indra Anggita Jaya, Muhammad Ihsan Hadisani, Raihan Ahsan, serta saya sendiri, Safli Fadumar Afgiano. Sebelumnya, kita perlu tahu latar belakang dari keramik piezoelektrik. Piezoelektrik berasal dari bahasa Yunani, yaitu piezo, yang artinya tekanan, dan elektrik yang berarti listrik. Didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki bahan-bahan tertentu yang dapat menghasilkan tegangan listrik jika mendapatkan perlakuan tekanan atau regangan. Merupakan suatu efek reversible dan memiliki dua efek atau dua arah. Yang pertama adalah efek piezoelektrik langsung atau direct piezoelectric effect, yaitu produksi potensial listrik akibat adanya tekanan mekanik. Yang kedua adalah efek piezoelektrik balikan atau converse piezoelectric effect, yaitu produksi tekanan akibat pemberian tegangan listrik yang menghasilkan perubahan dimensi. Selanjutnya, kita bahas mengenai sejarah piezoelektrik. Ditemukan oleh Jacques dan Pierre Curie pada tahun 1880-an. Curie bersaudara memperlihatkan adanya muatan listrik ketika suatu material diberikan tekanan. Namun, mereka berdua tidak dapat menjelaskan sifat kebalikan dari piezoelektrik tersebut. Lalu pada Perang Dunia Pertama, efek piezoelektrik kuarsa ini pertama kali digunakan pada suatu alat yang bernama Underwater Ultrasonic Probe. Itu adalah sebuah alat untuk mendeteksi keberadaan kapal selam pada masa perang tersebut. Selanjutnya, pada masa Perang Dunia Kedua, ditemukanlah material barium titanat yang membuat aplikasi piezoelektrik ini berkembang sangat pesat. Selanjutnya, pada tahun 1946, piezoelektrik keramik ditemukan oleh Amerika Serikat melalui penerapan medan listrik DC bertegangan tinggi pada keramik barium titanat. Hingga akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Jepang sangat aktif dalam pengembangan material keramik piezoelektrik ini, sehingga ditemukan beberapa aplikasi seperti transducer, sensor tekanan, filter, resonator, dan berbagai studi penerapan material perangkat piezoelektrik ini. Pada masa sekarang, keramik piezoelektrik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah high power atau hard piezoelectric material, yaitu keramik yang tahan terhadap eksitasi listrik dan tekanan mekanis yang tinggi. Cocok untuk generator dan transducer tegangan tinggi atau daya tinggi. Yang kedua, high sensitivity atau soft piezoelectric material, yaitu keramik yang sensitivitas dan permitivitasnya tinggi, tetapi pada kondisi drive tinggi, rentan terhadap pemanasan sendiri di luar kisaran suhu operasinya. Sering digunakan dalam generator daya rendah, sekering, hidrofon, dan aplikasi lain yang membutuhkan kombinasi energi tinggi dan output tegangan tinggi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Anggita Jaya dari kelas 1 AKGE. Di sini saya akan menjelaskan bahan penyusun piezoelektrik. Bahan penyusun piezoelektrik. Poin pertama, bahan piezoelektrik adalah bahan di mana medan listrik bertukar dihasilkan dari tekanan yang dilakukan kepada bahan tersebut. Yang poin kedua, bahan ini sering disebut sebagai smart material. Poin ketiga, bentuk bahan piezoelektrik seperti: pertama, keramik barium titanat. Yang kedua, kristal quartz. Yang ketiga, olahan seperti fiber composite. Poin keempat, bahan anorganik seperti keramik telah menjadi pilihan terbaik sebagai bahan utama pembuat piezoelektrik. Hal ini dikarenakan sifat dan karakteristiknya yang ramah lingkungan dan tidak beracun bagi makhluk hidup.
Karakteristik bahan piezoelektrik. Poin pertama, merupakan satu-satunya bahan yang menghasilkan muatan listrik pada permukaannya apabila diberi perlakuan mekanik. Poin kedua, apabila bahan ini diberi tegangan listrik, maka akan merespon dengan perlakuan mekanik seperti perubahan bentuk ketebalan bahannya, yakni mengembang ataupun mengkerut. Kelebihan dan kekurangan bahan piezoelektrik. Kelebihannya, pertama, piranti piezoelektrik dapat membangkitkan sendiri tegangannya. Yang kedua, tidak memerlukan daya dari luar untuk operasional. Yang ketiga, piranti piezoelektrik berguna pada pengaplikasian dengan konsumsi daya tegangan yang sangat terbatas. Yang keempat, efek piezoelektrik memiliki hukum penyekalaan yang menarik sehingga bermanfaat pada piranti yang sangat kecil. Kekurangan piezoelektrik. Yang pertama, piezoelektrik bukanlah suatu dielektrik yang bagus karena memiliki sedikit kebocoran pada muatan materialnya. Yang kedua, piezoelektrik kurang bermanfaat untuk mendeteksi besaran statik seperti suatu berat benda. Yang ketiga, proses pembuatannya dapat mengakibatkan pengurangan sensitivitas pada piezoelektronik. Yang keempat, sensing piezoelektronik tidak dapat beroperasi untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan sensitivitas terhadap besaran-besaran statik. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksana Disani. Saya berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas mengenai proses pembuatan dari piezoelektrik keramik. Di sini kami mengambil dari salah satu sumber yang menurut kami cukup rinci, yaitu Kramtek. Kramtek merupakan salah satu perusahaan internasional yang memasok dan memproduksi keramik yang sudah direkayasa oleh berbagai ahli untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan di bidang otomotif, medical teknologi, energi, elektronik, dan lain-lain. Hingga kini sudah 10.000 produk yang sudah direkayasa. Untuk sistemnya sendiri, Kramtek mengikuti standar TS 16949. Standar tersebut merupakan standar QMS Quality Management System untuk industri otomotif di dunia. Kemudian kita lanjut ke slide yang selanjutnya adalah skema dasar proses pembuatan piezoelektrik keramik. Yang pertama adalah persiapan bahan-bahan. Ada BaTO3, ada kristal, dan ada olahan. Setelah bahan-bahan tersebut tersedia, maka langkah yang selanjutnya adalah proses mixing atau pencampuran dengan mesin mix. Kemudian adalah calcining. Nah, pada proses calcining ini sebelumnya saya akan membahas perbedaan mengenai calcining dengan sintering. Calcining adalah pemanasan pada atmosfer udara biasa, yaitu untuk mendapatkan fasa baru. Sementara sintering, proses pemadatan pada suhu tinggi untuk mendapatkan bulk material atau material yang padat. Pada proses calcining ini dipanaskan di suhu 800-900 derajat Celcius. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses milling, yaitu suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentukan bidang datar. Nah, setelah melalui proses milling ini dibagi menjadi dua alur, yaitu multilayer komponen dan preset komponen. Multilayer komponen diperuntukkan untuk high sensitivity piezoelectric material, yaitu keramik sensitivity tinggi atau lunak. Sementara proses komponen diperuntukkan untuk high power piezoelectric material, yaitu keramik keras, yaitu diperuntukkan untuk tegangan tinggi. Untuk multilayer komponen, langkah yang selanjutnya adalah persiapan slurry ditambah solvent. Kemudian adalah type casting, kemudian printing, laminating, kemudian adalah sintering di 1000 derajat Celcius. Untuk preset komponen, langkah yang selanjutnya adalah plastification ditambah polyvinyl acetate. Kemudian adalah spray drying, kemudian adalah pressing, kemudian adalah sintering di 1000-1300 derajat Celcius. Nah, di sini terdapat perbedaan. Pada multilayer komponen dibakar di 1000 derajat Celcius, sementara di preset komponen 1300 derajat Celcius. Hal tersebut menunjukkan apabila dibakar dengan suhu lebih tinggi, maka akan membentuk material yang padat.
Kemudian setelah terbagi menjadi 2 alur, maka menjadi 1 alur lagi, yaitu proses grinding, metallizing, polarizing, dan measuring. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Berikut merupakan continuous tunnel style electric furnace. Mesin tersebut merupakan mesin untuk sintering, yaitu mesin itu nanti keramik piezo akan berjalan dan dibakar pada suhu 1000 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya adalah video inspeksi atau pemeriksaan. Jadi material piezoelektrik yang sudah jadi akan diperiksa. Apabila bentuk kurang memenuhi kriteria, maka akan diulang kembali prosesnya. Kemudian slide yang selanjutnya adalah hasil dari piezoelektrik keramik. Ada yang berbentuk kubus, silinder, ring, dan lain-lain. Kemudian slide yang selanjutnya adalah pengaplikasian. Jadi setelah di komponen-komponen tersebut jadi, langkah selanjutnya adalah diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, seperti di bidang otomotif. Yang pertama adalah knock sensor. Knock sensor itu bertujuan untuk mengetahui getaran pada bagian mesin. Jadi ketika pada bagian depan itu terdapat getaran besar, contohnya seperti tabrakan, maka airbag akan keluar. Kemudian contoh lainnya adalah sonar transducer for positioning or navigation, yaitu untuk mendeteksi posisi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahsan dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai pengujian deteksi keretakan keramik piezoelektrik. Keramik piezoelektrik adalah komponen yang rapuh dan sensitif yang dapat menyebabkan retakan internal tidak terdeteksi oleh inspeksi visual atau tidak terlihat oleh kaca pembesar. Keramik yang mengalami keretakan, bahkan jika internalnya tidak terlihat, maka harus dibuang untuk menghindari kesalahan prematur, transducer, ultrasonik, dan konverter. Metodologi pengujian deteksi keretakan ini praktis dan efektif digunakan dalam transducer dan konverter ultrasonik. Penekatannya adalah variasi inspeksi resonansi akustik HSTM-E 2001 yang memperoleh spektrum frekuensi melalui analisis impedensi. Metodologinya itu adalah dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, gunakan TRZ analyzer dan piezo holder. Gunakan alat analisis TRZ bersama dengan perangkat lunak TRZ versi 5.0 atau lebih tinggi. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Dengan dukungan piezo holder untuk keramik, pilih opsi piezos dan dari perangkat lunak. Gambarnya bisa dilihat sebagai contoh berikut. Di bawah prakonfigurasi ini, penganalisis dan perangkat lunak TRZ akan melakukan sapuan antara 10 hingga 180 kHz. Langkah yang kedua, masukkan potongan keramik ke piezo holder. Gambar piezo holder bisa dilihat sebagai berikut. Aksesor ini mampu mendukung keramik yang berbentuk seperti cakram dan cincin dengan ketebalan antara 2 hingga 8 mm dan diameter antara 20 hingga 60 mm. Langkah yang ketiga, lakukan pengukuran dan analisis. Ambil pengukuran dengan mengklik play seperti contoh gambar berikut atau menggunakan perintah pintas Ctrl N. Kemudian periksa apakah kurva yang diperoleh halus atau memiliki gangguan amplitude rendah. Jika mode pasul terdeteksi, keramik piezoelektrik retak, maka harus dibuang. Kehadiran retak dapat dikonfirmasi oleh pengujian ultrasonik non-destruktif. Tabel 1. Contoh pengujian yang melibatkan keramik utuh, pecah-pecah atau cacat, keramik baru, dan utuh. Keramik baru ini disetujui karena tidak ada resonansi tambahan dan karena resonansi utama yang jelas, berarti keramik ini tidak ada keretakan. Keramik baru dengan retak internal. Keramik baru ini tidak disetujui karena beberapa resonansi tambahan terdeteksi. Keberadaan retak dikonfirmasi oleh pengujian ultrasonik non-destruktif untuk mendeteksi diskontinuitas. Keramik bekas dengan retak internal. Keramik bekas ini juga tidak disetujui, dan alasannya pun sama seperti keramik baru dengan retak internal. Keramik baru menghadirkan
cacat yang tidak diketahui. Keramik baru ini tidak disetujui karena ada gangguan pada resonansi utama. Namun, tidak mungkin untuk mengkonfirmasi bahwa ia memiliki celah internal dengan pengujian ultrasonik non-destruktif. Cacat yang menghasilkan gangguan ini mungkin adalah kerapatan ketidakhomogenan bahan yang ditekan. Tabel 1 menunjukkan hasil karakterisasi dari potongan keramik baru dan utuh, dari potongan keramik baru tetapi retak internal, dari potongan keramik berkas dan retak internal, dan akhirnya sepotong keramik baru yang menyajikan cacat yang tidak diketahui. Perhatikan bahwa pola resonansi tambahan yang menunjukkan adanya retak bervariasi. Inspeksi visual keramik ini dilakukan dengan menggunakan kaca pembesar 8 kali. Sebelum inspeksi visual, permukaan keramik bekas diamplas dengan amplas 1500 dan dibersihkan dengan parut untuk menghilangkan kotoran. Tabel kedua, contoh pengujian yang melibatkan keramik bekas dan pecah retak. Situasi ekstrim di mana inspeksi visual sudah cukup. Keramik bekas dan tanpa retak. Keramik bekas ini tidak disetujui karena menunjukkan retakan yang terlihat, selain beberapa resonansi tambahan. Keramik bekas yang pecah segmen. Penyajian uji ini untuk pecahan keramik yang kehilangan segmen ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan metodologi dalam kondisi ekstrim. Tabel 2 ini menunjukkan hasil terperinci dari karakterisasi keramik bekas dengan tanpa retak dan keramik bekas dan pecah. Ini adalah situasi ekstrim di mana inspeksi visual sudah cukup untuk membuang potongan. Tujuan menghadirkan mereka di sini hanya untuk memperbanyak contoh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safli Afgiano dari kelompok 7. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi keramik piezoelektrik dan simpulan dari materi yang telah kami sampaikan beserta saran yang dapat kami berikan kepada para audiens. Untuk yang pertama adalah aplikasi piezoelektrik keramik. Yang pertama adalah sebagai penghasil listrik. Bahan piezoelektrik dapat menghasilkan beda potensial listrik hingga ribuan volt, sehingga sering dimanfaatkan sebagai sumber listrik bertegangan tinggi. Contohnya ada pada pemantik api listrik. Dengan menekan tombol, menyebabkan palu untuk memukul spring wadah kristal piezoelektrik, sehingga menghasilkan arus tegangan listrik yang cukup untuk menghasilkan percikan api, sehingga menyalakan api yang bersumber dari gas yang terdapat dalam pemantik tersebut. Untuk yang kedua adalah transducer. Transducer adalah alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lain. Transducer ultrasonik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk suara dan sebaliknya. Alat ini menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20 kHz. Untuk selanjutnya, ini adalah ada transducer yang bekerja menggunakan bahan piezoelektrik. Yang pertama, alat pendeteksi yang menggunakan gelombang sonar dan pengukur tekanan. Yang kedua, pemantauan daya yang pada penerapannya dalam jumlah besar. Yang ketiga, sensor yang sangat sensitif pada bidang kimia dan biologi. Lalu yang terakhir, transducer juga digunakan pada electronic drum pads untuk mendeteksi benturan stick yang dilakukan oleh penabuh drum. Untuk selanjutnya, ini transducer piezoelektrik pada USG atau ultrasonografi. Transducer pada alat ultrasonografi yaitu dengan prinsip mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik. Bahan keramik piezoelektrik mudah untuk difabrikasi, memiliki ketahanan kimia dan fisik yang baik, serta mudah untuk direkayasa sifat listrik dan piezoelektriknya, sehingga sangat cocok untuk dikembangkan sebagai bahan transducer untuk aplikasi USG. Aplikasi selanjutnya adalah sumber energi. Baru-baru ini, sebuah perusahaan bernama Pavegen telah mencoba untuk menggunakan piezoelektrik sebagai sumber energi alternatif yang memanfaatkan energi dari manusia yang berjalan. Idenya adalah memanfaatkan tempat-tempat keramaian, sehingga energi yang terkumpul dari orang-orang yang berjalan pada tempat tersebut menghasilkan energi yang besar. Begitu menurut Pavegen. Lalu aplikasi yang terakhir yaitu adalah sensor piezoelektrik.
Pada dasarnya, sensor ini terdiri dari transducer, dan transducer tersebut terdapat bahan piezoelektrik di dalamnya. Sensor ini memanfaatkan dua macam efek piezoelektrik, yaitu efek piezoelektrik langsung atau direct piezoelectric effect, yang merupakan produk potensial listrik akibat adanya tekanan mekanik, serta efek piezoelektrik balikan atau converse piezoelectric effect, yang merupakan produksi tekanan akibat pemberian tegangan listrik. Jadi keduanya ini saling berlawanan. Bagaimana penerapannya di lapangan? Penggunaan sensor ini di lapangan dapat dipakai untuk monitoring kondisi bangunan, gerakan manusia, serta getaran kendaraan. Khususnya getaran kendaraan ini contohnya ada di jembatan. Lalu sensor piezo ultrasonik digunakan dalam deteksi emisi akustik. Yang selanjutnya dalam bidang otomotif, sensor ini juga dipakai untuk mendeteksi detonasi pada mesin atau ya disebut juga knock sensor, dan juga digunakan dalam map sensor untuk menentukan beban mesin. Selanjutnya ada simpulan. Dari materi yang telah kami bahas, kami menyimpulkan piezoelektrik adalah suatu kemampuan yang dimiliki sebagian kristal maupun bahan-bahan tertentu lainnya yang dapat menghasilkan tegangan listrik jika mendapatkan perlakuan tekanan atau regangan. Keramik piezoelektrik merupakan salah satu bahan yang dapat mengubah energi mekanik dan energi listrik satu sama lain, yang tersusun atas material barium titanat, kristal, serta bahan olahan lainnya. Keramik piezoelektrik dibuat melalui proses persiapan, pemadatan, sintering, pendimensian, serta penerapan elektroda perak dan polarisasi. Pengujian piezoelektrik dapat dilakukan dengan penggunaan TRZ analyzer dan piezo holder. Aplikasi piezoelektrik dapat ditemukan dalam bentuk penghasil listrik bertegangan tinggi, transducer, sumber energi terbarukan, serta sensor piezoelektrik. Selanjutnya adalah saran yang dapat kami sampaikan kepada para pembaca. Dengan ini, kami berharap apa yang kami buat dapat bermanfaat bagi para pembaca, sehingga pembaca dapat mengetahui perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai keramik piezoelektrik, agar kedepannya aplikasi atau penggunaan keramik piezoelektrik dapat lebih mudah diimplementasikan, khususnya di Indonesia. Sekian dari kelompok 7, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.